atas ya Anda untuk menghadiri. Ada 5 penyair yang malam nanti akan tampil. Yang pertama adalah Sunardian Wirodono, Kirjo Mulyo, Joko Pinurbo, Ida Ayu Galuh Peta, dan Kunto Wijoyo. Yang pertama, Saudara Sunardian Wirodono, di sini ditulis lahir tanggal 2 Mei 1961 di Jakarta. Dia anak bungsu dari 10 bersaudara. Lahir dari keluarga wira swasta, bapaknya seorang pemain ketoprak dan bergabung dalam grup Sabta Mandala. Pendidikannya SD, SMP, dan SMSR Yogyakarta. Selebihnya dia otodidak. Di SMSR dia hanya mengenyam pendidikan selama 1 tahun. Tahun 1980, Sunardian mengasuh Lembaran Remaja Nasional atau dikenal Renat di Koran Berita Nasional di Jakarta, yang sempat mengadakan lomba penulisan puisi dan dia menjadi ketua panitia. Tahun 1982 dia hijrah ke Jakarta, bekerja di majalah mingguan Fokus dan pindah ke majalah Optimis, yang akhirnya pulang tanggal di Jogja. Sunardian mulai menulis sejak di SMP, berupa esai, artikel umum, dan puisi. Tahun 1980 pernah mendapat juara 2 lomba penulisan esai mengenai Hairil Anwar yang diselenggarakan oleh DKKS Pusat Jakarta. Dia aktif mengadakan kegiatan kesenian seperti membaca puisi dengan sejumlah temannya. Ini dia mengasuh majalah anak-anak Taman Melati di Jogja. Kumpulan puisinya yang sudah terbit adalah Lanskap Kota dan Jakarta akan tenggelam sebentar lagi. Sunardian di antara kawan-kawan dikenal reputasi tinggi dalam mengadakan kegiatan kesenian di Jogja. Dia tak pernah memikirkan untung dan ruginya. Dia berkata begini, "Bisakah bersastra berkantong tebal?" Ucapnya suatu hari. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam saudara-saudara. Akan saya bacakan beberapa puisi saya yang sudah tenggelam. Meskipun puisi-puisi yang tertulis di sini tampaknya adalah puisi-puisi serius. Satu hal yang sekarang ini kalau saya membaca agak sulit mengangkat semangat saya. Tapi akan saya coba untuk membacakan beberapa bagian. Ada 2 puisi anak-anak, puisi Mandi dan Matahari. Ini diambil dari kumpulan saya, Matahari, Angin, dan sebagainya. Satu kumpulan puisi yang sebenarnya ditujukan untuk anak-anak, tapi di sini diambil untuk Tugu. Saya bacakan yang pertama. Mandi. Pagi ini yang pertama mandi, membersihkan diri dari mimpi, sambil menggosok badan, ku nyanyikan oh segarnya airmu. Terima kasih. Segalanya dimulai
dengan cinta dan damai. Puisi yang kedua, Matahari, masih juga puisi anak-anak. Matahari. Setiap memandangmu matahari, aku ingat akan ibuku. Dengan kasih sayang, saban pagi selalu membangunkanku. Kemudian burung-burung menghiburku nyanyian kasih sayang. Kapankah kembali bertemu? Lihatlah, senja telah datang. Kita harus berpisah. Ayolah, berjabat tangan. Kau dan aku sama melangkah ke pelukan ibunda di peladuan. Yang ketiga, pergilah tanganku, sebuah puisi yang saya bikin waktu saya naksir cewek tapi nggak berani ngomong. Pergilah tangan, duduk di depanmu, aku kehilangan kata. Tapi di mataku semua lepas merdeka. Tapi satu sisi, matamu berkata dengan huruf satu, tak ada beda. Oh, pergilah tanganku, aku ingin lebih dewasa. Yang keempat, masih puisi yang punya semangat cengeng. Membaca suratmu. Ini puisi yang saya tulis waktu saya jadi urbanis di Jakarta. Waktu itu ada tantangan mau bertualang atau mau pulang. Akhirnya saya pilih yang terakhir. Membaca suratmu. Untuk istri saya, tumpuan tulisan saya. Gemetar membaca suratmu. Jarak tiba-tiba musnah. Kerinduan menarik-narikku, hatiku gundah, anganku gugah. Tawar yang di sana apalah, rendah jalanan tiada. Mantap. Kaki yang melangkah, kemana lagi kah perginya? Bagai kapal pecah, bimbang digoyang-goyang angin badai. Mataku sibuk membayang, hatiku tak mau damai. Gemetar membaca suratmu. Tiba-tiba aku menyesal pada daunan yang hijau atau kalengke yang hitam. Nangis kalau baca puisi itu tidak gitu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 puisi buat Bapak Simbo. Saya lahir dari kalangan ekonomi lemah, pegel. Jadi konflik yang umumnya terjadi antara orang tua saya itu masalah ekonomi. Kaitannya kemudian terus pada anak-anaknya, seolah-olah kehadiran kami itu merepotkan mereka. Padahal mereka main jaipongan itu juga untuk apa? Puisi buat Bapak Simbo. Darah yang telah kau teteskan memercik kain putih. Itu siapa? Keluh dan peluk, berpeluh kataku, ranjang berderit rindu dendam. Itu siapa?
tulisan di dinding dermaga mencatat kalender dan menelannya. Langit menggantung janji, tapi kita hangus dalam bara. Tak siapa. Berikutnya, di balik kata-kataku, di balik kata-kataku tersembunyi ketakutan maha dalam. Engkaukah yang membangkitkannya? Di balik kata-kataku berdiri, aku tak bisa memastikan jawabmu. Diam hanya tertegun. Di balik kata-kataku berselimutkan resah dan segala keinginan kembali padamu juga. Yang kami coba latihan baca puisi lagi, tapi karena sekarang tinggal di Brumnas mau bunuh-bunuh itu malu pada tetangga. Puisi yang terakhir yang akan saya bacakan, Lanskap Kota. Matahari telah dipenjara beramai-ramai, lalu sepi dan duka. Kota bergegas menutup cita-cita, langit kemudian hitam kecewa. Semua bersih cepat mendapatkan pintu sebelum kota tertutup dinding beku. Panjang jalan tangis tak lagi terdengar, tinggal bangkai-bangkai terkapar sepanjang trotoar. Kemudian bintang pun tergantung itu di langit, wajahnya keluh terpisah waktu. Orang-orang berkejaran saling memburu ke sana kemari memperpanjang rindu. Hanya tanganmu masih setia mencatat segala yang lewat, segala yang sekarang. Terima kasih. Mas Girdomulyo tidak bisa hadir oleh karena dia sudah menjadi warga kota Jakarta. Saya kira hal itu sangat biasa kalau punya air yang tinggal di Jogja yang tidak di Jakarta. Akan tetapi digantikan oleh Desi Pahlawati. Sebelum pembaca pengganti tampil, saya bacakan biodata Girdomulyo. Dia dilahirkan pada tahun 1930 di Yogyakarta, tetapi tanggal dan bulannya dia tidak pernah ingat. Pokoknya sama dengan tahun Gunung Merapi meletus. Dia dari keluarga Empu Gamelan Jawa. Pendidikannya SR, maksudnya SD, SMP, SMA, sampai Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada sudah selesai. Tahun 50 sampai 60-an sangat produktif menulis puisi dan lakon. Aktif juga menangani teater, bergabung dengan grup Sanggar Bambu, dan dia menciptakan lagu Sanggar
lagu Sanggar itu. Buku puisinya Roman Perjalanan 1, Lembah Batu Pualam. Kemudian yang berupa manuskrip Roman Perjalanan 2, Roman Perjalanan 3, Prelude, Daun Permulaan Musim, Angin di Antara Musim, dan Lawan dan Karirku. Jumlah puisinya ada dalam antologi puisi Indonesia Angkatan 66 Sunan Habiyasin. Kemudian lakonnya banyak sekali, antara lain Nona Maryam, Penggali Kapur, Penggali Intan, Bui, Leo Amat Kesunyian, 7 orang tahanan, Laki-laki jaga malam, Senja dengan sepasang kelelawar, Jauh di Rantau, Bulan Pagi, Maria, Derai Cemara, Keluarga Wiyasti, Tanah Gersang, Anak Haram, Yesi, Sebab yang dibawa mati, Inah dan manusia di sekitarnya, Lahirnya kejahatan, Matahari Juni, Dusta yang manis, Pengawal bertangan besi, Sisa-sisa revolusi, Matahari April, Tetes darah, Pasukan Caraka, Bulan di langit merah, dan Sepasang mata indah. Kecuali 27 lakon tadi, masih sekitar 13 lakon yang pernah dia tulis, tapi dia sendiri tidak pernah punya dokumentasi. Dia juga sering menjadi juri lomba festival teater, juga lomba baca puisi di Jogja. 10 tahun Kirjomulyo menghilang dari peredaran seni di kota Jogja. Ternyata dia menulis serial panjang di koran Berita Nasional yang mengungkapkan riset pribadinya kemudian dengan metode huruf sotonya. Ternyata juga hal itu berhubungan dengan penggalian warisan sejarah nenek moyangnya. Suatu hari, ini satu anekdot, Kirjomulyo menemui Umar Khayyam dan mengatakan hendak ke Jakarta beberapa hari. 3-4 menit tidak bisa menahan geli dan ketawa sekian. Dia sampai gerundelan, Mas Kirjo ini istrinya melahirkan kok tiba-tiba. Apa sehari-hari tak proper memperhatikan. Kalau Mas Kirjo lama tak menulis, apa sudah jenuh dengan dunia puisi dan lakon? Ya tidak. Jadi masih menyimpan kehendak berpuisi. Lah ya masih, tapi begitu itu kan tak bisa dipaksa. Nanti kan muncul sendiri. Dulu alamat Kirjomulyo di Pawinatan MG 5 95 Yogyakarta. Tetapi sekarang tinggal kenangannya di kota Jogja dan sejumlah puisi-puisi yang ada di dalam antologi buku ini. Kemudian untuk biodata Desi Pahlawati menyusul saja. Sekarang persilahkanlah. Selamat malam. Saya akan membacakan puisi karya Kirjomulyo yang semuanya hampir berangkat tahun 1967. Di batas Jogja, kenangan demi kenangan memimpin langkahku, angin kurasa menyertai di sisiku. Tetapi aku termangu, berdiri di antara dua prasangka. Jauh di masa silam, aku terbayang. Tetapi kini cahaya di matanya kurasakan asing, remaja-remaja yang kupapat orang lain. Dan kini ada jalan simpang ke utara. Jauh di masa silam, aku bermukim di matanya. Tetapi kini, adakah tempatku bagiku? Ku tahu segala yang merayap di jantung uratnya, bukan yang merayap dalam jantung.
urat. Tinggal satu hal mendorong langkahku. Ku yakin dia dan aku tetap menahan yang kekal, hasrat menuju yang lebih baik. Jauh di masa silam, aku anak remaja. Kini kurasa masih akan tetap aku anak yang dulu. Aku tetap lawannya dalam satu hal. Kerja dalam mulai soal. Kenangan duka. Dalam hatiku, kau tidak pergi. Dalam hatimu, aku tidak tinggal. Dari mana cahaya datang, kepadanya segala akan kembali. Haruskah aku menangis bagimu? Tidak, bukan? Kurasa tidak. Betapa dalam luka kebangsaanku, lebih baik sini ku sampaikan. Di tanganmu. Kepada siapa akhirnya berjuta hati menatap? Kepada mereka yang bersedia membagi hati kepadanya. Kepada siapa akhirnya berjuta suara mengucap? Kepada mereka yang bersedia berbagi suara kepadanya. Aku tidak tahu kau memilih jalan kemana. Segala jalan melintas di telapak tanganmu. Tetapi dapatkah kau mengingkari adanya yang kekal? Dapatkah kau mengingkari adanya jalan ke dalam dirimu? Aku hanya ingin memperingatkan. Jiwa di tanah airmu, jiwa yang bersedia berbagi. Avandi, sungai memisahkan tebing di mana ia berdiri. Tetapi di tanahnya sampai kepadaku karena langkahnya dan sebaik suara di antara kemboja-kemboja menghantamkan suara yang hisu. Alangkah kecil yang aku tersandar di tebing kenyataan dan impian yang serban, merasa aku baru sampai di mana ia bermula. Saat ku menatap wajah, tetap wajah kebangsaanku yang yakin. Ia melawan dunia dan mencintainya. Ia memburu zaman dan zaman kemudian memburunya. Di matanya, aku memahami satu hal. Zaman dalam genggaman seorang yang tahan dalam genggaman kenangannya.
dahaga terpendam. Dari segenap kenangan terpahit, masih kurasa manis di lidah. Dari segenap angan-angan sucinya, masih tahan aku menggigit hati. Tetapi mana yang pahit sebenar pahit, tak dahaga menagih terhadap satu suara yang hilang. Suara yang memanggil dalam gelap. Saat sebuah perahu layar membongkar raut, menghilang menuju ke laupuk hati dunia, dan aku merasa jalan bertemu kepadanya makin terasa menjauh. Sama. 1986. Maksud saya 68. Dia mengenyam pendidikan di SD Kadipaten 2 Yogyakarta, kemudian SMP 8 Yogyakarta. Anak keempat dari 5 bersaudara ini pernah belajar tari di pusat latihan tari Bagong Gustiarjo, Yogyakarta. Selain menguasai tari kreasi baru, ia juga mengaku bisa menguasai 2 tari klasik, yakni Gambyong dan Bondan. Di sekolahnya, ia ikut teater Padmanabha yang dilatih oleh aktor dan sutradara Poel Saibani. Saudara, di rumahnya di Noto Prajan Jogja menumpuk banyak piala lomba baca puisi. Tahun 85, ia menyabet juara 1 dalam lomba yang diselenggarakan PMKRI. Kemudian, berturut-turut tahun 86, ia meraih juara 2 dalam lomba yang diselenggarakan kelompok pencinta alam panorama, juara 1 dalam lomba yang diselenggarakan Pemuda Pancamarga Provinsi DIY, dan dalam lomba yang diselenggarakan Lingkar Budaya, ia meraih juara Harapan 2. Juara Harapan 2 kembali ia peroleh dari lomba baca puisi Hardiknas tingkat Kodia Yogyakarta. Dalam lomba tari, ia berulang kali menjuarai tingkat Kodia. Gadis ini juga gemilang di sekolahnya, ia berulang kali meraih juara kelas. Sekarang akan tampil penyair dari IKIP Sanata Dharma, yakni Saudara Joko Pinurbo. Riwayat hidup Saudara Joko Pinurbo. Penyair yang akan membacakan puisinya berikut ini. Lahir 11 Mei tahun 62 di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Putra pertama dari 5 bersaudara dari keluarga guru. Pendidikannya SD Sukabumi, SMP Magua, SMA Seminari Mertoyudan Magelang, tamat 81, masuk IKIP Sanata Dharma, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, menjadi editor majalah Triwulan Gatra dan majalah Sadar kampusnya. Pernah menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa IKIP setempat tahun 83-84. Berikut ini petikan dialog antara editor Linus Suryadi dengan penyairnya. Mohon perhatian, ada ralat sedikit tadi. Tadi dikatakan silensium itu artinya meditasi. Ini sebetulnya makna simbolik. Arti yang harafiahnya itu silensium itu dari kata silent itu ya, keheningan. Saya tidak mengatakan kesepian atau kesunyian, tapi keheningan. Jadi keheningan itu tingkatnya lebih tinggi dari kesepian dan kesunyian. Itu tradisi yang memang ditanamkan di sana mengenai keheningan. Nah, dari keheningan inilah kita akan melakukan meditasi. Dan saya kira semua puisi yang saya ciptakan di sini yang begitu sederhana dan enteng mungkin juga lahir dari keheningan. Saya kira kesan hening ini mewarnai seluruh puisi saya kira. Ada 12 saja yang terjaring dalam buku. Tidak akan saya bacakan semua. Saya akan bacakan 6 atau 7 saja. Sajak pertama, bunga. Bunga ingin tamasya ke kota-kota, ingin dijelajahinya setiap benua.
Selepas malam dan purnama, ia berlayar mengarungi 7 samudra. Hei bunga, engkaukah yang selalu mekar di jendela? Seseorang menyambutnya di taman kota sambil berlinang air mata. Ya, akulah bunga yang selalu menggoda tidurmu dan membuatmu terjaga. Bukankah air matamu menetes dari kelopakmu juga? Waktu fajar tiba, seseorang memetik nah dan membuangnya jauh ke seberang sana. Ia adalah penjaga taman yang amat benci melihatnya. Aku memang hanya bunga, katanya. Tapi lihatlah, aku akan kembali ke tangkai dan menjelma menjadi cinta. Selamat pagi dunia. Sajak kedua, sajak terpanjang dari saya, yaitu Yogya. Kalau Mas Kirjo tadi menciptakan sajak Jakarta, saya membuat Yogya. Dan saya ingin melihat Yogya dari sisinya yang lain, tidak dari sisi yang sekarang mungkin kita gunakan. Yogya. Aku bukan Yogya. Katakan sayang, aku bukan Yogya. Aku hanya seorang kakek tua yang terseok-seok dan terbongkok-bongkok di kaki 5. Aku pun kakek yang pikun dan buta, letih dan tak bertenaga, terbatuk-batuk bila angin mulai menggila. Aku bukan Yogya. Katakan sekali lagi sayang, aku bukan Yogya. Bukankah engkau telah mengerti semenjak kita berjumpa dan mulai bercinta? Bukankah aku hanya sekeping cinta yang bergeming bila kau banting pada dinding atau tembok yang dingin? Atau aku hanya sepotong nama yang berdenting bila kau lempar pada aspal yang kering? Aku bukan Yogya. Dengarlah selalu sayangku, aku bukan Yogya. Aku hanya seorang pelacur yang kotor dan bernoda, yang tertatih-tatih mendaki 1000 tangga, yang menyeret hari demi hari di sepanjang kaki 5. Bukankah engkau pernah kugendong dan kudekap di sana? Siapa akan tidur dan bermimpi denganku? Tidurku di antara sampah, air kencing, dan gonggong anjing. Siapa memandangku akan meludah selalu. Sebab akulah si pelacur hina yang mencecap luka demi luka. Lihatlah, tubuhku meleleh oleh hujan dan matahari, dan darahku menetes di mana-mana. Aku bukan Yogya. Katakan saja sayang, aku bukan Yogya. Aku hanya seorang pengemis yang kurus dan terbata. Aku pun pengemis yang selalu jongkok di depanmu, saban kali kau terjaga. Tapi akulah Yogya. Janganlah lupa sayangku, akulah Yogya. Bila kau datang di stasiun yang suram dan tua, seseorang lambaikan tangan dan mengalungimu dengan bunga. Ya, akulah Yogya. Yang ketiga yaitu Negeri Ombak. Bersamamu aku berlayar, pedih laut tak sampai membakar. Derai badai menggoyang mimpi dalam renyah hujan, kulecut denyut hati. Ku tahu di teluk mana kita bermalam. Di negeri ombak, kuserahkan degup cinta ini pada kasih malam dan bulan. Kutabur serbuk rindu, kutiup di angin kencang. Derai waktu menyirami kesunyian. Di bawah musim rontok dan kan bertunas kembali, kita berayun. Burung-burung berkicau di angin kan mulai gugur. Ku peluk dingin laut,
kucium tanganmu yang lembut lentur. Dengarlah perahu, kau kekal di dalam rindu. Sajak yang keempat yaitu Song of Solitude. Ombak berlayar membawa laut ke puncak bumi. Kau dengar sayapnya menggelepar lembut sekali. Aku juga ingin berlayar, menemu rindu di batas hari. Dalam rimba ku petik cinta, dalam hatiku mengalir sungai yang jingga. Bagi Bapa telah kutabur sepantai doa, ku semai di angin, ku belai di bulan. Terimalah ciumku dalam badai dan hujan. Ombak berlayar kembali ke teluk mimpi. Kau dengar sayapnya teduh di hati. Sajak selanjutnya yaitu Aku menunggumu. Aku menunggumu, detik-detik berjatuhan di jalan yang penuh debu. Adakah engkau akan datang malam ini? Atau hanya kenangan pada angin yang lewat lalu? Malam ini aku tahu langit akan tambah jauh juga. Di bawah hujan yang kuyup, aku berjalan bagai seorang pengamen tua. Kalau nanti hujan tak akan reda, suaranya yang lembut membawa laguku jauh ke muara. Aku ingin malam ini kau ketuk pintu dan jendela. Sajak yang akan tampil selanjutnya adalah Saudari Ida Ayu Galovpeta. Sayang sekali malam ini kita tidak bisa menikmati keayuan wajahnya karena dia sekarang berada di Malang sedang melaksanakan tugas sebagai seorang istri yang baik, yakni hamil tua. Tetapi Anda jangan kecewa, karena kami menyediakan seorang pembaca pengganti yang tidak kalah cantiknya. Anda nanti bisa menilai sendiri. Kalau kita nilai ya sekitar 7,5. Yakni Saudari Indah Setioningsi Sahid, adik aktor dari Teater Tikar dan Teater Teater Jeprek, yakni Sri Hajanto Sahid. Sekarang saya bacakan cuplikan biodata singkat Ida Ayu Galovpeta. Gadis ini atau ibu rumah tangga ini sekarang sudah berganti profesi. Lahir 22 Desember tahun 1962 di Jogja. Dia putra kedua dari 3 bersaudara dari keluarga pegawai negeri sipil. Pendidikannya SD di Kondolayu, SMP 8 dan SPGN Jedis dan tamat tahun 81. Dia masuk Fakultas Sastra Inggris Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dan pada tahun yang sama dia membentuk Sanggar Solidaritas Penyair Jogja bersama Andrik Purwasito, Bambang Widiatmoko dan Ahmadun Yosi Irvanda, 3 penyair andalan Jogja. Kayaknya. Dengan penyair yang pertama, yakni Saudara Andrik, dia melangsungkan pernikahannya. Ternyata dari kegiatan ini juga menimbulkan benih-benih cinta. Itu efek. Kumpulan puisinya yang sudah terbit adalah Sandiwara dan Kesaksian.
Selain itu, karyanya ada dalam antologi stensilan berjudul Pagar-Pagar, Prasasti, dan 7 penyair nas yang dikumpulkan oleh Saudara Sunardian Wirodono. Sekarang saya berdiri di sini akan membacakan puisi Ida Ayu Galuh Petak sebanyak 8 buah. Suara. Suara-suara yang datang tengah malam memukul-mukul dadaku. Suara-suara yang memantul dari luar rumah mengusik gundah mimpiku. Aku bangun menerjemahkan. Siapa yang datang tengah malam? Barangkali Tuhan menjenguk kekasihnya yang telah lama dibiarkan merana. Bangkit. Kubiarkan telinga terbakar matahari menganga hingga urat nadi menyemburkan kegetiran. Kubiarkan tubuh terhimpit bumi hingga rasa sesak. Tangis macam apa lagi kan meledak, jerit apa lagi kan mencuat. Duh, bunga katlea, harum bangkaimu membumbung di setiap ujung tempat tidurku. Ujung-ujung tangkaimu memadamkan api lilin gelap, tapi aku tetap merayap. Mas kawin, kuikatkan pucuk rambutku pada pucuk rambutmu, mengendap-endap malu. Aku terlena dalam dentang terbang. Apakah ini artinya justru aku kehilangan pegang? Di mana? Di mana sekarang? Remang-remang kota Trenggalek. Bunga anggrek putih-putih mengayunkan dirinya. Siapakah bakal memetiknya, sedang aku lalai dengan tawa. Bercinta dengan daun, berjumbu dengan alam, nikmat nian bermalam denganmu, memetik bintang berlarian di angan. Siapa yang membawaku kemari? Siapa? Dengarlah cengkerik, bulan menjadi lain, matahari lain, karena aku lupa siapa diriku. Kabar dari jauh. Resahku mendayu, memakan mata sukma. Angin menghempas, menebarkan bunga taman. Hari menepis, menanggalkan alpa, menyampaikan tiang-tiang yang condong di depan rumah. Serba goyang bumiku, serba asing duniaku. Mau lari kemanakah sekarang? Hidup memantul seperti bola. berapa Anda menilai? Tapi ada syarat banyak untuk bisa meraih dia. Kata Harjanto kakaknya, kalau adik saya punya pacar harus melebihi keaktoran saya.
Wah. Barangkali Nevi bisa mendaftarkan. Ciker. Sekarang saya bacakan riwayat singkat dari saudari Indah Sahid. Gadis tadi itu lahir di Sragen 20 tahun yang lalu. Masih 20 tahun, masih muda. Jadi kalau Anda menunggu 3 tahun lagi masih bisa. Dia menamatkan SMA di Sragen, lalu tahun 85 masuk Fakultas Farmasi Universitas Surabaya di Surabaya. Tetapi pertengahan tahun 86 ia meloncat ke Jogja, masuk Fakultas Farmasi UGM. Di samping kuliah, ia mengaku aktif berkecimpung dalam dunia kesenian, menekuni sastra, khususnya pembacaan sajak. Tak begitu aktif mengikuti lomba gadis ini ternyata. Tetapi meskipun begitu, berturut-turut dia pernah menang dalam lomba baca puisi di kotanya, yakni tahun 80, 81, 84, dan 85. Jadi cukup meyakinkan. Selain itu, dia menjadi finalis lomba baca sajak se-Jawa Tengah tahun 84 dan menjadi finalis lomba baca sajak se-Jawa Timur 85 dan 86. Dia pernah membacakan sajak-sajak cinta karya W.S. Rendra di TVRI Stasiun Yogyakarta bersama kakaknya Sri Harjanto Sahid, yakni pada medio Agustus 86 yang lalu. Sekarang kesibukannya yang utama katanya adalah menyeleksi cowok-cowok yang mengapelinya untuk diseriusi. Saya tidak tahu apakah ini semacam pintu terbuka kepada Anda semuanya. Saya tidak tahu. Silahkan Anda bisa dolan ke Sagan sebelah barat asrama Ratnaningsih. Penyair selanjutnya adalah seorang sosiolog dan budayawan Dr. Kunto Wijoyo. Tetapi lagi-lagi betul, tidak bisa hadir karena beliau sedang mengajar di Singapura karena tugas dari UGM. Tetapi kami menyediakan juga gadis yang tak kalah cantiknya, yakni Saudara Aminah, yang kemarin menang dalam lomba baca puisi di Purworejo, yang jurinya antara lain Saudara Bambang Widyatmoko, Mas Gentong, dan Suwarno Prakulopati. Sekarang saya bacakan riwayat hidup singkat Mas Kunto Wijoyo. Budayawan ini lahir tanggal 18 September 1943 di Jogja. Putra kedua dari 9 bersaudara, dari keluarga pegawai negeri. Pendidikannya SD di Nawonggo, Klaten, SMP dan SMA di Surakarta, dan tamat Fakultas Sastra jurusan Sejarah UGM. Kemudian mendapat gelar MA di University Connecticut dan PhD di University Columbia, New York. Do you know? Kemudian Pak Kunto kembali ke UGM mengajar di kampus itu dan bekerja di lembaga pedesaan UGM. Dia banyak melakukan riset lapangan. Untuk maksud yang sama, dia pun sampai di Filipina Selatan. Beliau banyak terlibat dalam seminar sejarah, sastra, dan teater. Novelnya yang sudah terbit, yakni Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, Pasar, dan Khotbah di Atas Bukit. Sedang lakonnya, yakni Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatima, Barda Kartas, dan Topeng Kayu, yang pernah dipentaskan oleh Teater Dinasti beberapa tahun yang lalu. Sedang kumpulan puisinya, yakni Suluk Awang Uwung dan Isyarat, yang diterbitkan Pustaka Jaya Jakarta. Cerita pendeknya termuat dalam antologi sastra Indonesia Laut Biru Langit Biru susunan Ayib Rusidi. Dia memenangkan sejumlah lomba penulisan cerita pendek dan lakon. Kumpulan cerita pendeknya belum diterbitkan menjadi buku.
Saya akan membacakan puisi-puisi Mas Kunto Wijoyo. Satu. Sesudah membuka pintu-pintu, aku keluar menuju ladang, dan di antara pohon kutemukan senyum, danau, dan ayat Tuhan. Dua. Seperti butir salju, roh menggigit rumput, menghisap putik makrifat dan setangkai mawar. Tiga. Aku ingin meletakkan sekuntum sajak di makam Nabi, supaya sejarah menjadi jinak dan mengirim sepasang merpati. Empat. Aku jatuh cinta karena matematik mengajar manusia lebih mulia dari malaikat. Demikian kutulis musik dan puisi, dan menanti mutmainah di sudut rumah, sambil menatap kuncup rahmat mekar di halaman. Lima. Dengan ikhlas ku tanam pohon untuk burung yang sanggup memuji Tuhan dengan sempurna. 6. Batu putih Madura. Di mata air mukaku bergoyang di antara pohon dan awan, dan aku terbenam di pasir subhanallah. 7. Aku ingin jadi pencuri yang lupa menutup jendela ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tertangkap. 8. Stars, New York. Tuhan menjaga diriku dari kejahatan bayang-bayang, gedung pencakar langit dan batu granit, lorong bawah tanah, dan gerbong usang. Dan Tuhan menjaga diriku dari kejahatan angan-angan. Dari gadis dengan seekor anjing dan rimah roti di tangan. Ketika musim semi dan rumput menawarkan bunga dan kebebasan burung dara. 9. Semoga abadi dini hari yang menurunkan bulan dan menumbuhkan 1000 rindu.
10. Sucikan waktu dengan kata, sehingga para pekerja kembali ke pabrik berbagi hari dengan mesin. Aku tak pernah sangsi kemerdekaan tangan gaib semesta mengalir lewat benang elektronik dan kesadaran yang mulia. Sebelas. Bumi semakin menyusut. Aku cemas. Hujan tidak datang, tetapi angin mengingatkan. Sedangkan petani tak melupakan benih yang ditanam. Demikian ku peroleh kembali kepercayaan dan menunggu senja dengan senyum di tangan. Aku percaya kepada malam, aku percaya kepada siang. Dua belas. Bahkan kapal mencair di batas mimpi, karena pantai semakin jauh, tetapi tidak engkau. Subhanallah biru, subhanallah ungu, subhanallah rindu. Dan aku bersumpah, agungkan cinta kepada langit. Terima kasih. Pernah masih ada satu pembacaan puisi lagi, yakni Saudara Fauzi Afzal yang kemarin malam tidak bisa tampil karena sakit gigi, penyair sakit gigi. Kemudian setelah pembacaan puisi nanti akan dilanjutkan dengan dialog terbuka, di mana Anda dibebaskan atau bebas memilih penyair mana yang ingin Anda ajak berdialog, atau Anda ingin mengajak berdialog dengan pembaca pengganti SD, SMP, dan SPDMA. Kemudian Fauzi masuk jurusan seni lukis asri, tetapi beberapa tahun copot. Lalu dia sepenuhnya autodidak. Dia pun bergabung dalam Persada Study Club yang diselenggarakan di Koran Pelopor Jogja, yang diasuh oleh penyair yang sekarang menjadi mitos di Jogja, Umbu Landu Paranggi, yang antara lain orang tua saya wira swastawan. Saya tidak dapat menikmati masa kecil seperti anak-anak lainnya, tak menikmati masa remaja seperti para remaja umumnya. Dari bocah saya langsung melompat ke alam dewasa, jadi mengalami lompatan kebudayaan. Tapi tidakkah sekali-kali bertingkah laku bergaul itu perlu? Oh iya ya, pernah pipi saya kena bau mentah bapak karena saya dolan dan tidak pulang. Sejak itu saya banyak diam dan bekerja di rumah. Selamat malam. Sebetulnya saya malu baca puisi dengan lampu yang terang benderang begini. Tapi bagaimana kalau dimatiin, saya nggak bisa lihat hurufnya. Saya hanya akan baca puisi 3 buah saja, tapi ternyata diminta 5. Pertama yang saya baca adalah Pisces. Mungkin ada yang berbintang Pisces seperti saya.
Tenggelamkan aku dalam hakikatmu. Esensi yang menggoda itu berkaca-kaca di hadapan mataku. Bagai samudra, bagai samudra. Oh, rohku yang berlanjut, aku serahkan kendali pada ujung hidupku. Binatang liar itu kepadamu. Bebaskan aku berenang-renang dalam suatu lubuk. Khidmat haru tak gentar, karena aku bukan binatang liar. Tuhan, aku buta, aku kilaf pada akhirnya. Pengetahuan yang ku kenal, tapi medan tetap samar. Hanya gelembung-gelembung cair dan kental. Yang kedua, kucing. Oh, piaraanku sejak kanak. Malam ini kau harus memburu tikus bila lapar. Daging dan lauk pauk sudah aku bagi dengan istriku. Ikhlaskanlah. Peristiwa ini agar dicatat dalam sejarah bahwa kau pernah berkorban dalam kasus asmara ini. Ya. Aku tahu. Yang tiga, daging. Bila ada daging yang lebih enak dimakan, hati ini sudah kubuang. Daging anjing, daging ular, daging kambing, daging sapi, daging yang didagang, dagingmu sudah ada yang punya. Baunya sudah kentara. Daging suci, daging haram. Hatiku tetap terbang menolak jadi tukang kenyang. Yang ketiga, malam. Aku ingin berbisik sesuatu kepadamu. Tapi tolong kasih aku tahu, di tempat mana sebenarnya telingamu? Masihkah di tempatnya yang dulu, di dekat pipi ketika aku mengecup dagingmu yang merah segar itu? Memang sudah lama, sejak gerhana matahari total itu, pintumu tak pernah ku ketok lagi. Aku sibuk mencari kerja di kota-kota. Aku banyak ketemu pengalaman-pengalaman, cendekiawan, persoalan-persoalan, bintang film, produser, dan sutradara. Tapi aku malu berjumpa dengan iklan. Kayak tidak. Soalnya iklan-iklan itu ada yang seperti puisi yang pernah kubuat untukmu. Di kota juga sedang ramai membicarakan puisi soalnya. Itu pertanda manusia sedang dipertahankan dari keruntuhannya. Kau dengar itu? Kau dengar? Ya. Wah, jangan-jangan aku bicara di hadapan lubang yang bukan telingamu.
Habis kamu tak peduli sih, sehingga mendorongku untuk berkata bahwa telingamu kau korbankan karena perubahan keadaan, dan kau penuhi mulutmu dengan sampah-sampah mahal yang kelihatannya lek. Lek, gimana bacanya? Tapi oke lah, tak apa. Kita tuh hanya sahabat kencan saja. Pernah mencicipi segala sesuatunya. Punyamu yang seperti itu dan punyaku yang seperti ini. Tak ada yang lebih jauh jadi pengikatnya. Tak ada yang bisa dicabut kembali ke hati. Namun tak bisa ditahan lagi. Ketika kita makin dewasa, pada malam jahanam ini, ilmu yang menempati deretan hidupku mungkin tiada tempat bagimu, dan tiada maaf bagi sekalian umat yang tak tahu menau, kecuali perkabungan-perkabungan pada Tuhan yang Maha Esa. Oke lah, tak apa, tak jadi kubisikkan sesuatu kepadamu, karena sudah kau korbankan telingamu pada yang lain. Sudahlah, kita sama-sama dewasa kini. Nasihat menasihati sudah bukan masanya lagi. Tinggal kita ambyur dalam kancah. Segala sesuatu yang belum diperhitungkan biar membeku dalam peti es. Siapa yang bakal menemukan kalau bukan anak cucu? Ya, tak apalah. Meski sebenarnya tak bisa aku bertahan, urung kubisikkan kepadamu. Rahasia-rahasia bangsa penyair tahan tercela oleh ikatan cuaca dan putar balik kata-kata tahan terpuntir. Itu katanya. Hilang satu. Aduh, yang paling katanya jadi pilihan kedua hilang. Di muka pintu gerbang. Kata siapa? Benar hanya yang benar, buruk hanya yang buruk. Anjing dan maling sudah menjadi satu. Ibarat dunia satu tubuh, gemuk, gempal, dengan otot-otot yang kekar. Tak lagi mungkin bertanya, anjing ikut maling atau maling ikut anjing. Jadi aku tidak percaya pada anjing, sama jauhnya tak percayaku pada maling. Aku bahkan sangat dendam pada anjing yang menggonggong padaku ketika malam gulita aku berjalan sendirian. Tak tahukah bahwa aku juga anjing, suka susu, suka daging. Sama benciku terhadap maling yang membidikkan kesempatan padaku. Aku juga maling. Omong saja yang kau butuhkan, bila aku punya, niscaya ikhlas kuberikan. Itu kalau punya. Sedang anjing hanya akan menggigit bila ia terdidik seperti maling. Sedang maling akan mencuri bila ia terdidik seperti anjing. Adindaku, maafkan aku. Kau kubawa ke alam yang tak kau tahu, sementara dunia lain sudah menunggu. Terima kasih. Fauzi Absal, silakan.
Saudara Sutirman Eka Ardana, Saudara Indra Tranggono, Saudari Nana Ernawati, dan Saudara Landung Rosyanto. Bagi para penonton yang masih duduk di kursi belakang, silahkan mengisi tikar yang sudah disediakan. Acara segera kita mulai. Penyair Sutirman Eka Ardana sudah datang dan sekarang Saudara Lino Suryadi AG akan membacakan riwayat hidupnya. Selamat menikmati. Saudara, saya bacakan biodata penyair yang tampil pertama malam ini, Saudara Sutirman Eka Ardana. Dia lahir pada 27 September 1952 di Bengkalis, Riau. Asal bahasa Indonesia yang asli. Putra pertama dari 6 bersaudara. Dari keluarga pensiunan polisi merangkap petani karet. Pendidikannya SR, maksudnya SD, dan SMP di Bengkalis dan SMEA di Kebumen, Jawa Tengah. Tamat tahun 1971. Dia pun pernah belajar di APMD Jogja, tapi tidak tahu apakah sudah tamat atau lolos. Nanti dia akan menjelaskan sendiri, saya kira bisa. Mulai aktif menulis puisi pada tahun 1974, ketika dia bergabung dengan Persada Study Club yang diselenggarakan penyair unggulan Duparangi di Mingguan Pelopor Jogja. Karena itu sudah wafat lama. Pernah juga mengasuh lembaran remaja nasional yang disingkat Renas di Harian Berita Nasional antara 1974 sampai 1979, jadi 5 tahun. Tapi dia sekarang saya kira sudah hijrah dari Harian Berita Nasional dan masuk Harian Kedaulatan Rakyat. Belum lama ya. Di koran yang lama itu tadi, dia bekerja dan duduk sebagai anggota Dewan Redaksi. Bukunya yang pernah terbit, Risau, Mas Kawin, kumpulan yang kedua ini antologi, Barter Pacar, itu novel. Ini ada cuplikan sedikit yang pernah. Selamat malam. Saya mendapat kehormatan untuk membuka acara pada malam Kamis ini. Tadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mbak-mbak, mas-mas, sudah mendengar sedikit riwayat perjalanan hidup saya dari Mas Linus. Ada kesan yang enggak enak tapi manis sebenarnya. Bicara-bicara soal Gerempang tadi, saya jadi ingat yang enggak. Barangkali ada teman-teman lama saya di sini, mudah-mudahan nostalgia. Ada sekitar 6 judul akan saya bacakan. Jadi seperti Mas Linus katakan, saya selama ini kesannya santai, jadi santai sajalah. Saya tidak terlalu bakat vokal saya memang sejak dulu ya begini-begini. Jadi mohon maklum. Sajak pertama, judulnya Laut. Saya buat tahun 84 ketika saya di pantai Puring, Kebumen. Di sana saya tiba-tiba jadi ingat kampung halaman saya, pinggir laut. Jadi barangkali inilah selintas catatan saya.
Laut. Kutatap laut jauh dan lepas. Rinduku hanyut tak terbatas. Di atas pasir-pasir, kenangan mendesir. Ku ingat dermaga, ku ingat klasik tua. Di ujung dermaga, aku sendiri. Klasi-klasi di kapal membunuh sepi. Dengan hati telanjang, ku pahami alam. Ku pandang gelombang, kehidupan yang dalam. Di tepi pantai, hatiku lunglai. Pendek saja, jadi supaya cepat selesai gitu. Nah. Sajak kedua, September. Kubiarkan mimpi seperti kapal-kapal kecil di dermaga. Dia menambatkan sepi, menunggu bulan tiba. Kurelakan kenang, hanyut dan tenggelam di air surut. Digulung gelombang, menjelang pasang. September yang ramah, kubiarkan lewat di jendela. Ada rindu dan gelisah telah dibawa serta. Ku kenang laut, ku kenang dermaga, ku biarkan hanyut, ku biarkan luka. Pendek juga. Pelabuhan, tempat kita melepas uji, datang menjelang petang. Ia menyapaku saat sendiri dan mengajakku pulang. Berikutnya, gelombang. Gelombang. Gelombang di depanku, kubiarkan menggulung dan mempas. Kupasrahkan semua angan, hanyut di laut lepas. Gelombang di depanku, nyanyian yang tak pernah henti. Menyimpan harapan, menyimpan misteri. Tak pernah kelupakan gelombang, karena itulah debur hidupku. Derunya yang garang, membangkitkan rindu. Aku anak pantai, sahabat batu karang, takkan pernah lunglai dalam hempasan gelombang. Pendek juga. Nah, ini tidak ada kaitan dengan pantai, tapi agak lain, agak religius. Sembahyang. Begini-begini saya juga dulu pesantren, jadi tahu sedikit. Sahabatnya MH, tapi saya lain pesantrennya. Sembahyang. Sudah lama aku tak datang, memasrahkan diri. Mengadu kepadamu, derita ini teramat panjang. Demikian panjangnya jarak memisahkan kita, hingga nyaris lupa getar suaramu yang menggema. Seperti dulu, aku datang lagi dengan tangan yang bersih. Mengetuk pintu rumahmu, masihkah kau bukakan pintu? Dan ini Kali Code, ini sahabat saya bertahun-tahun di Ledok Tegal Panggung dulu, saya tinggal di sana. Jadi saya buat judul Kali Code. Kali Code. Sudah berulang kali aku ingin bicara. Walau kau sepi, bagai tanpa arti. Kita sama-sama berbaur kemiskinan. Menghirup udara pengap, senandung duka cita. Sudah keteguk keruhmu, merasuk ke sekujur tubuh. Aku tak bisa basa-basi lagi untuk mengaca diri di airmu. Sudah berulang kali, aku ingin bicara bahwa kita satu jiwa. Terima kasih Mas. Jadi pendek-pendek saja, jadi biar cepat menyusul, selesai kita pulang, selesai. Terima kasih.
begitu tadi Saudara Sudirman Eka Ardana. Penyair yang kedua yang tampil malam ini adalah Saudara Indra Tanggono.